Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eksamina Patricia Simamata dengan NIM 0805 1182429 017 dari kelas L1 atau Ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat video pengolahan data dengan materi klasifikasi tak terbimbing dan klasifikasi terbimbing, yang dimana sebelum ke pengolahan saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelas starter dan cluster ini, dimana cluster ini yaitu klasifikasi tidak terbimbing, yang dimana klasifikasi ini dilakukan tanpa arahan dari analis terkait kelas spesifiknya, dimana proses ini juga mengelompokkan piksel secara otomatis dari komputer berdasarkan kesamaan spektral dengan hanya menentukan jumlah kelas yang diinginkan. Kemudian klasifikasi tak ini juga bersifat otomatis dan lebih cepat, namun hasilnya ini kurang spesifik. Kemudian ada klasifikasi terbimbing, klasifikasi di mana klasifikasi ini dilakukan dengan arahan analis yang membuat areanya sendiri untuk setiap kelas yang diinginkan sesuai dengan pencari kelasnya. Kemudian di mana di sini memilih sampel datanya diketahui untuk membimbing proses klasifikasinya berdasarkan kemiripan dengan sampelnya. Kemudian keunggulannya itu memberikan informasi kelasnya secara jelas dan akurat sesuai dengan yang kita pilih sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke pengolahan datanya, dimana pertama kita download dulu datanya dari web USGS. Di sini langsung saja kita klik path and row, kemudian kita isi path and row-nya ini sesuai dengan wilayah kajian yang kita pilih. Dimana wilayah kajian saya itu 107, row-nya itu 61. Kita klik show. Sini saja. Kemudian di sini kita isi data range-nya bebas. Kemudian untuk cloud cover-nya ini kita ganti di bawah 20. Oke. Kemudian kita ke dataset. Kita klik Landsat, kita pilih Landsat Collection 2 level 1. Kita klik Landsat 8 sampai 9. Kemudian kita klik Result. Baiklah, sudah muncul. Di sini kita pilih saja data yang ingin kita download. Contohnya seperti ini. Terus kita klik yang ini, download option. Kita klik product option, terus kita klik ini untuk di download. Karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu saya download lagi. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke ArcGIS. Kita klik file. Yang pertama kita langsung ke pengolahan kelas starter, klasifikasi tak terbimbing. Kita klik file, kita add data. Kita cari, kita masukkan data yang telah kita download dari web USGS tadi. Kemudian kita masukkan band 1 sampai dengan band 8. Oke, langsung kita add. Oke. Jika sudah, kita ke search, kita cari composite band. Kita klik data management. Untuk info rasternya ini kita masukkan saja, kita masukkan semua bandnya. Kita blok, kita pindahkan ke sini. Setelah untuk outputnya ini kita kasih nama composite band. Kita klik save, kita klik OK. Oke, kita tunggu. Baiklah, composite bandnya ini sudah muncul. Kemudian kita cari project raster. Kita klik yang data management. Untuk inputnya ini kita masukin composite band tadi.
terus kita kasih nama project raster. Untuk outputnya ini kita isi UTM sesuai wilayah kajian kita. Kita klik project coordinate system, kita klik UTM WGS 1984 short term, kita cari UTM wilayah kita. Ini UTM 52S, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini project raster sedang running. Kita tunggu. Nah, baiklah, di sini project raster sedang muncul. Kemudian kita lanjut ke add data, masukin base mapnya, masukin save filenya. Kita klik add. Nah, di sini udah muncul save file dari wilayah kajiannya. Kemudian kita cari clip data management. Untuk inputnya ini kita masukin yang project raster. Untuk outputnya ini kita masukin save filenya. Kemudian kita klik centang ini. Kemudian untuk outputnya kita beri nama clip. Terus kita klik OK. Nah, ini clipnya udah running. Terus kita tunggu. Kemudian ini hasil clipnya udah muncul. Seperti ini hasil dari clipnya. Kemudian kita ganti RGB nya menjadi yang merah itu 4, yang hijau itu 3, yang biru itu 2. Kemudian udah. Kemudian kita ke customize, kita ke extends. Di sini kita pastiin kalau 3D analysis sama spatial analysis ini udah ke centang. Terus kemudian kita ke customize lagi, ke toolbar. Terus kita pastiin juga kalau image classification ini udah ke centang. Kalau udah, kita ke classification, kita klik ISO. Terus untuk inputnya ini kita masukin hasil clip tadi. Terus kita isi ini kelas data. Terus untuk number of classesnya ini kita isi berapa kelas yang akan kita munculin. Di sini kita isi 5. Udah, kita klik OK. Nah, ini ISO clusternya udah running. Terus kita tunggu. Nah, ini udah muncul hasil dari kelas starter bimbingnya. Ya, di sini kita checklist dulu semuanya. Nah, ini untuk hasilnya tadi. Kita zoom. Nah, di sini kita klik ini, kita klik kanan, terus ke properties. Nah, di sini kita isi, kita ganti namanya sesuai dengan warna dan wilayahnya. Baiklah, ini sudah kita isi namanya, kita klik OK. Kemudian ini kita tinggal kita sesuaikan saja warnanya.
Oke, baiklah, ini sudah selesai untuk klasifikasi tak terbimbingnya. Kemudian kita langsung masuk saja ke layout. Kita pick and print, landscape. Oke, kemudian ke layout view, kita sesuaikan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke klasifikasi terbimbing. Langsung saja kita buka ArcGIS lagi. Kita klik file, kita klik add data, kita add data. Kita masukkan data kita. Terus kita masukkan bandnya, band 1 sampai band 8.
terus kita add. Oke. Kemudian kita ke search saja, langsung kita cari kelompok segmen, terus klik yang data management. Oke, di info raster ini kita masukin dari band 1 sampai kita masukin dari band 1 sampai band 7 saja. Kita namanya kita klik OK, terus kita tunggu sampai composite bandnya muncul. Baiklah, ini composite band yang udah muncul. Terus kita lanjut lagi ke project rest. Kita klik data management. Terus inputnya ini kita masukin yang composite band. Untuk outputnya ini kita buat project raster. Terus untuk koordinat sistemnya ini kita masukin UTM sesuai wilayah kajian kita. Ini yang UTM 52S, kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, ini project raster yang udah running, terus kita tunggu. Oke, ini project raster yang udah muncul, terus kita masukin save file dari data wilayah kajian yang udah kita download. Kita add. Oke, udah muncul. Terus kita lanjut ke clip. Oke, data management. Terus kita input. Ini yang project raster. Terus outputnya yang data save file. Terus kita centang. Terus outputnya kita kasih nama clip. Oke, kita klik OK langsung. Oke, klipnya udah jalan. Terus kita tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, ini adalah tampilan klipnya udah muncul. Terus untuk di RGB-nya ini kita ganti, red kita ganti jadi band 4, yang hijau jadi band 3, terus yang biru kita ganti jadi band 2. Terus ini kita unchecklist dulu. Oke. Selanjutnya itu kita cari create selfie yang ini, kita klik. Untuk input rasternya ini kita masukin clip. Ini kita buat clip ban selfie. Oke. Terus untuk bahan kromatiknya ini kita masukin pen 8 supaya dengan pen 8 ini lebih bisa bikin lebih tajam lagi untuk gambar-gambarnya. Oke, udah, kita klik OK. Oke, ini udah jalan, terus kita tunggu. Nah, ini tampilan kalau create conserve nya itu udah muncul. Terus kita lanjut, di sini ada classification, terus ini kita ganti ke create conserve. Terus kita lanjut ke training sample manager. Nah, di sini kita bakal buat
wilayah kita sendiri, pilih wilayah kita dengan draw polygon. Nah, di sini kita nggak polygon wilayah yang mau kita buat. Kita zoom. Ini sungai. Ini sungai di sini sebenarnya. Ini kita draw polygon sungai. Cuman karena ketutupan awan jadi nggak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya ada sungai di sini. Terus ini pemukiman. Sini ada pemukiman. Terus ini ada vegetasi. Terus lahan terbuka, ini lahan terbuka. Terus bukit, kita tambahin bukit. Ini bukit. Itu sungai ya. Terus kita ini gitu. Oke, vegetasi. Itu tadi lahan. Ini terus kalau sudah, kita klik create as major file ini. Oke, kalau udah, kita ke classification, terus kita klik enter klik ini. Oke, baiklah, ini adalah hasil dari layout klasifikasi terbimbing. Kemudian ada pun kesimpulan dan saran dari praktikum pengolahan data klasifikasi tak terbimbing dan terbimbing ini, yaitu kesimpulannya, jadi klasifikasi tak terbimbing ini dilakukan tanpa arahan. Jadi dia ini dilakukan secara otomatis oleh komputer. Sedangkan kalau yang terbimbing itu dengan arahan kita membuat area itu sendiri
sesuai dengan yang kita buat. Kemudian ada pun saran yang dapat saya sampaikan dari praktikum kemarin, yaitu untuk praktikum kemarin itu step by stepnya itu sudah jelas dan sudah sedikit lambat untuk memberitahu praktikan untuk step by stepnya itu, tapi ada di beberapa kali yang terlalu cepat sehingga beberapa praktikan itu ada yang ketinggalan, dan juga ada yang ketinggalan karena terkendala dengan sinyal. Kemudian kemarin juga praktikannya itu sedikit tidak kondusif. Terus mungkin itu saja, saya akhiri pembuatan video pengolahan ini. Apabila saya ada kesalahan dan salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.